Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Wow, rasanya baru kemarin kita merayakan pergantian tahun, bersuka cita memasuki tahun yang baru, dan sekarang kita sudah di minggu terakhir dari bulan yang baru ini. Bulan pertama di tahun yang baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Masih terus semangat? Tentu ya Bapak Ibu Saudara. Sebab minggu lalu saya berbicara tentang beban atau pengharapan ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Kita mau memilih beban atau menjadikan beban, atau memilih untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan saya sudah berbicara panjang lebar tentang bagaimana pengharapan di dalam Tuhan itu menjadikan kita terus orang-orang yang bersemangat. Dan akhir dari bulan pertama di tahun yang baru ini, biarlah semangat itu terus ada pada kita, sehingga kita tetap mampu menjalani 11 bulan ke depan dengan penuh kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Semangat itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Punya apapun, kalau nggak punya semangat, sia-sia, semuanya tidak ada artinya. Itu sebabnya miliki semangat yang terus menerus diperbaharui di dalam Tuhan kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai semangat ini, saya mau kita satu hati berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa, kami bersuka cita saat ini Tuhan, dengan penuh semangat kami datang di hadapan-Mu, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang dapat kami andalkan, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang dapat kami percayai, dan segala sesuatu yang terbaik ada di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami tidak hidup oleh karena apa kata orang, tetapi kami hanya hidup hanya oleh karena apa kata-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami percaya apapun keadaan kami hari ini, bagaimanapun situasi keadaan dunia saat ini, semua itu tidak akan pernah mematahkan semangat kami. Tetapi sebaliknya, kami akan terus bersemangat menjalani kehidupan ini, sebab kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk semangat, untuk api roh-Mu yang terus Engkau taruh dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus berkemenangan dalam kehidupan ini. Bukan cuma mampu bertahan, tapi berkemenangan menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, sertai dalam renungan ibadah online ini. Biarlah setiap kata boleh menguatkan, memotivasi kami lebih lagi, untuk kami boleh menjalani 11 bulan ke depan yang Engkau anugerahi bagi kami dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Oke, kita baca Ayub 17 Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Semangatku patah. Wow, Ayub pun pernah mengalami patah semangat. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah Kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat.
Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada beranga ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika suatu saat ada yang bertanya kepada kita, apa yang menjadi begitu penting, bahkan yang terpenting dalam hidup kita? Maka saya yakin Bapak Ibu Saudara, jawabannya pasti akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin seorang berkata, harta. Sebab dengan harta kita dapat memperoleh segalanya. Ada lagi yang juga berkata kesehatan. Sebab tanpa kesehatan kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Ada lagi yang berkata pasangan. Pasangan membuat hari-hari kita berwarna. Ada yang bilang keluarga. Sebab keluarga itu adalah surga kita. Ada lagi yang bilang pekerjaan. Sebab tanpa pekerjaan, maka yang ada kita hanya hidup dalam tekanan. Atau bahkan mungkin ada yang bilang bisnis yang tengah berjaya. Namun kalau boleh Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menjawabnya dengan berkata, yang terpenting dalam hidup ini adalah semangat. Semangat. Engkau boleh punya semua yang tadi disebutkan. Tapi ketika tidak ada semangat dalam hidup ini, semuanya pun tidak ada artinya. Sebab selama kita masih memiliki semangat, Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat melakukan apa saja. Sebutkan saja, baik itu keadaan, situasi, bahkan tekanan hidup sekalipun, semuanya pasti bisa kita atasi dengan semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara, semangat adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Bahkan ketika kita memiliki semangat, maka kita akan melihat berkat dan mukjizat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi betapa pentingnya semangat dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita miliki. Yang berbahaya ketika kita tidak lagi memiliki semangat. Itulah yang iblis bisa lakukan untuk mematahkan semangat kita. Dengan berusaha membuat kita kecewa, tertekan, emosi, dan putus asa. Dengan tujuan agar kita kehilangan semangat untuk hidup. Karena dia tahu akan pentingnya semangat itu. Dia berusaha merampas semangat kita dengan memberikan kita kekecewaan, tekanan, emosi, dan putus asa itu tadi. Bahkan dia mencoba untuk mengambil semangat kita untuk mempertahankan rumah tangga. Semangat untuk bangkit dari kegelapan-kegelapan yang pernah terjadi di masa lalu kita.
semangat untuk menjalani hidup ini, apalagi menggapai hari esok. Itu yang iblis lakukan. Dia rampas semangat kita. Supaya kita tidak bisa lagi menjalani hidup ini. Dan tidak ada harapan lagi di hari esok kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita kehilangan semangat, maka kita akan kehilangan segalanya. Kita akan kehilangan pengharapan kita. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita memiliki semangat, maka kita dapat melakukan segala sesuatu. Kita bahkan dapat mengubah keadaan yang paling buruk sekalipun menjadi penuh dengan harapan. Ayub pasal 17 dimulai dengan kalimat yang sangat putus asa. Dari seseorang yang tadinya mempunyai iman yang teguh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari seseorang yang mulanya memiliki iman yang begitu teguh sampai sangat putus asa. Itu sebabnya Ayub berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Bayangkan, dari awalnya Ayub begitu beriman teguh, sampai bisa berkata seperti itu. Ini gambaran orang yang sudah kehilangan semangat dalam hidupnya. Bukan hanya kehilangan semangat Bapak Ibu Saudara, namun ini gambaran dari orang yang sudah kehilangan harapan. Sebab itu berkaitan erat. Ketika kita kehilangan semangat, maka kita akan kehilangan pengharapan. Bahkan sudah kehilangan iman dalam hidupnya. Itu sebabnya jangan pernah patah semangat. Seberat dan segelap apapun kehidupan kita saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan atau patah semangat ketika tekanan, masalah dan pergumulan hidup menghimpit hidup kita? Yang pertama, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Dalam hidup ini, satu yang kita tidak pernah boleh, Bapak Ibu Saudara, yaitu menyerah kepada keadaan. Dan satu yang kita harus, yaitu menyerah kepada Tuhan. Sebab orang yang sudah sampai kepada tahap patah semangat, biasanya dengan mudah menyerah, berkata kepada keadaan. Menyerah kepada keadaan. Mau gimana lagi? Ya sudah, nasibnya begini. Whatever will be, will be. Apa yang terjadi, terjadilah. Itu adalah ungkapan dari orang-orang yang sudah patah semangat. Namun bagi orang yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melampaui kekuatan manusia. Sebab Tuhan itu setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan setiap kata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa.
Pencobaan yang kita alami yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan sementara kita dicobai, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. 3 hal ini yang memberikan alasan kuat bagi kita untuk tidak pernah patah semangat, sehingga kita harus menyerah kepada keadaan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, positive thinking. Hal yang menjadi sumber pertengkaran, sumber kecurigaan, sumber fitnah, pembunuhan karakter seseorang adalah pikiran yang negatif. Dan sayangnya, banyak orang selalu mengukur segala sesuatu dari segi negatifnya terlebih dahulu. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat ke-8 memerintahkan kepada kita. Mengapa saya katakan memerintahkan? Bukan lagi menghimbau. Karena apabila ada sebuah kata kerja lalu ditambahkan dengan akhiran lah, maka itu tidak menjadi kata kerja lagi, tetapi menjadi kata perintah. Mari kita baca apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat ke-8. Ini perintah Tuhan. Sehubungan dengan positive thinking. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita diperintahkan untuk memikirkan semua hal itu tadi. Yang ketiga, penguasaan diri. Sebab orang yang patah semangat, orang yang kehilangan harapan, akan menjadi orang yang sensitif, mudah tersinggung, emosinya labil, lekas marah, dan menyimpan kepahitan. Itu sebabnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mengapa kita harus tenang supaya dapat berdoa? Karena dengan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan baru yang akan membangkitkan semangat yang telah patah sekalipun. Yang keempat, jangan tenggelam dalam rasa mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, jangan salah tangkap. Mengasihi diri itu boleh. Tetapi mengasihani diri tidak boleh. Sebab ketika kita terjebak di dalam rasa mengasihani diri, maka kita akan merasa kita adalah orang yang paling susah, orang yang paling malang, dan seterusnya. Apabila sesuatu atau suatu saat kita rasa seperti ada perasaan seperti ini datang dan memenuhi pikiran kita, ingatlah kan firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Maka kita akan menjadi pribadi yang bersemangat kembali. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau Tuhan tidak pernah menyerah bagi kita, lalu mengapa kita harus menyerah untuk diri kita sendiri?
dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Itu sebabnya kita tidak pernah boleh patah semangat menjalani kehidupan ini. Sebab di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti ada rencana Tuhan. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mungkin saat ini kita belum bisa memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Seperti seorang tengah menyulam, maka yang kita lihat dari bawah berantakan gak karu-karuan. Tapi kalau kita melihat dari atas hasilnya, suatu sulaman yang begitu indah. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Bagian kita tetap semangat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari sama-sama kita mau katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah
pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya rancangan-Mu yang sempurna selamanya. Hanya Engkau-Lah yang kami andalkan, sumber segalanya yang kami butuhkan. Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bagaimana Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa dengan kasih-Mu yang kekal. Bahkan Engkau sendiri yang telah menarik kami ke dalam rengkuhan-Mu dan mendekap kami dengan kasih setia-Mu. Setiap kali kami merasa putus asa, di saat kami merasa hilang semua semangat dan pengharapan kami, di dalam segala hal Engkau menjadikan kami pemenang melalui kasih-Mu. Bahkan tidak ada satupun dalam semua ciptaan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak juga kematian atau hidup, malaikat atau roh jahat, masa sekarang, masa depan, atau kuasa lain. Engkau senantiasa menyemangati kami di saat kami sedang berlari dalam pertandingan hidup ini. Sementara di dalam suatu perlombaan, semua pelari berlomba, tetapi hanya seorang yang mendapatkan hadiah. Dan penyertaan-Mu yang lebih daripada cukup untuk menenangkan, bahkan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami percaya kepadamu, dengan tidak membiarkan masalah menguasai diri kami. Bahkan kami meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam-Mu. Dan inilah keyakinan kami, jika Engkau menyertai kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Jika Engkau tidak menyayangkan putra-Mu sendiri, tetapi memberikannya kepada kami, apakah masih ada hal lain yang tidak bisa diberikan kepada kami? Itu sebabnya kami tidak akan patah semangat apapun dan bagaimanapun situasi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat kekuatan, berkat semangat itu menguasai dan memenuhi kehidupan setiap kita dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Sebab berkat-berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi,
di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita menjadi mempelai-mempelainya dan tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita mau katakan amin.